Perkenalkan, saya Selemita Putrinda Julio dengan NIM 22085561002 dari kelas B. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu protokol yang terdapat pada TCP/IP model, yaitu Address Resolution Protocol atau ARP. Jadi, apa itu Address Resolution Protocol? ARP adalah protokol pada jaringan komputer yang berfungsi untuk memetakan IP address dengan MAC address dalam suatu local area network atau LAN. Jadi ketika ada suatu perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan, maka ia perlu mengetahui MAC address dari perangkat yang ingin dituju. Kemudian apa sih IP address itu? IP address adalah alamat logis yang sifatnya dinamis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Sedangkan MAC address itu adalah alamat fisik yang bersifat tetap yang terikat ke adapter fisik atau network interface card. Kalau diilustrasikan, IP address itu seperti alamat seseorang yang bisa berubah, sedangkan MAC address adalah nama dari orang tersebut yang tidak berubah. ARP ini adalah salah satu protokol yang ada pada Network Access Layer, yaitu layar terbawah dari model TCP/IP. Layer ini secara keseluruhan bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara perangkat di jaringan lokal, sehingga mencakup hal-hal seperti kontrol akses ke media fisik dan pemetaan MAC address. Address Resolution Protocol diperlukan ketika terdapat suatu host dalam suatu local area network itu ingin berkomunikasi dengan host lain yang ada pada jaringan lokal yang sama. Tapi masalahnya yaitu hanya mengetahui IP address dari host tujuan tersebut, sehingga ia nggak tahu perangkat mana yang ada pada jaringan lokal yang memiliki IP address tersebut. Seperti pada gambar, host 1 ingin mengirim pesan kepada host dengan IP address 192.168.1.4. Tapi, ia nggak tahu perangkat mana yang mempunyai IP address tersebut. Makanya, diperlukan ARP untuk mengetahui MAC address dari host yang dituju tersebut berdasarkan IP address yang diketahui. Lalu bagaimana sih proses kerja dari ARP? Proses pertama adalah pencarian pada ARP table. Jadi ketika suatu host ingin berkomunikasi dengan host lain, maka host tersebut itu akan mencari terlebih dahulu MAC address dari host yang dituju pada ARP table berdasarkan IP address host tujuan. Jika ada, maka ia dapat langsung berkomunikasi dengan destination host. Tapi jika MAC address dari host yang dituju tidak ada pada ARP table, maka host akan melakukan ARP request. ARP request ini dilakukan dalam bentuk broadcast yang berisi MAC address dari IP address source host, MAC address untuk broadcast address, dan IP address destination host. ARP request ini kemudian dikirimkan ke semua host yang terhubung dalam jaringan lokal yang sama. Setiap host yang terhubung dalam jaringan lokal menerima pesan ARP request tersebut. Kemudian setiap host akan membandingkan IP address miliknya dengan IP address yang ada dalam pesan. Apakah sesuai atau tidak? Nantinya host dengan IP address yang sesuai akan memberikan respon atau melakukan ARP reply, yaitu dengan mengirimkan MAC address miliknya kepada source host. Kemudian, source host menerima ARP reply tersebut dan menyimpan MAC dan IP version 4 address destination host ke dalam ARP table. Karena informasi tersebut sudah disimpan ke dalam tabel, maka untuk komunikasi selanjutnya tidak perlu lagi mengirimkan broadcast berupa ARP request lagi. Akhirnya, source host sudah bisa berkomunikasi dengan destination host menggunakan MAC address yang sudah disimpan tersebut. Apa aja sih macam-macam dari ARP? Terdapat 4 macam Address Resolution Protocol. Pertama yaitu proxy ARP. Misal ada suatu host yang melakukan ARP request dengan bertanya siapa MAC address untuk IP address X, di mana sebenarnya host yang ditanya tersebut itu nggak ada pada jaringan lokal itu. Maka perangkat yang berperan sebagai proxy yang akan memberikan respon berupa ARP reply untuk memberikan informasi tentang MAC address dari host luar tersebut.
Kemudian yang kedua adalah gratuitous IRP. Biasanya IRP ini dilakukan ketika perangkat baru bergabung ke dalam suatu jaringan. Nanti ia akan memberitahu MAC address miliknya ke semua perangkat yang ada pada jaringan lokal tersebut, walaupun tanpa ada yang bertanya atau tanpa adanya IRP request. Nah, selain itu, ini juga berguna untuk mengecek apakah terdapat host lain di jaringan lokal dengan IP address yang sama atau memberitahu bahwa MAC address-nya telah berubah. Kemudian jenis yang ketiga adalah reverse IRP. Ketika ada perangkat baru yang bergabung ke suatu jaringan, dia akan mengirimkan MAC address-nya ke perangkat yang berperan sebagai server IRP untuk mengetahui IP address miliknya. Kemudian nanti server IRP akan memberitahu IP address dari perangkat tersebut. Biasanya ini tuh berguna untuk perangkat yang tidak punya IP address statis atau tidak punya kapasitas penyimpanan internal untuk menyimpan alamat IP. Kemudian yang keempat adalah inverse IRP. IRP ini merupakan kebalikan dari IRP biasa, yaitu membantu perangkat di jaringan untuk menemukan alamat IP berdasarkan alamat MAC. Terdapat beberapa kelebihan dari IRP. Yang pertama yaitu otomatisasi resolusi address. IRP itu bisa secara otomatis melaksanakan tugasnya seperti melakukan IRP request, menerima IRP replay, atau mengupdate IRP table secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan plug and play. Pada IRP itu nggak banyak memerlukan konfigurasi manual tambahan. Misal, ketika ada perangkat baru terhubung ke suatu jaringan, perangkat yang ini tuh bisa langsung berkomunikasi tanpa perlu dikonfigurasi secara manual. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi beban jaringan. Karena informasi dari IP address dan MAC address ini kan disimpan dalam IRP table, maka tidak perlu selalu melakukan IRP request ketika mau berkomunikasi dengan host lain dalam jaringan, sehingga beban dari jaringan ini bisa berkurang. Selain terdapat kelebihan, ada juga beberapa kekurangan dari IRP, seperti rentan terhadap berbagai serangan. Nah, ini tuh dikarenakan IRP itu memang tidak didesain untuk masalah keamanan. Kemudian yang kedua, tidak terenkripsi. Nah, ini membuat informasi yang dikirim melalui pesan IRP ini bisa dengan mudah dibaca oleh perangkat di jaringan. Selain itu, IRP ini tuh hanya terbatas pada jaringan lokal aja, jadi nggak bisa digunakan pada jaringan internet. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, IRP tidak terenkripsi dan tidak didesain untuk keamanan, sehingga IRP ini dapat diserang oleh berbagai jenis serangan seperti IRP spoofing. Nah, pada serangan ini, penyerang itu akan mengirimkan pesan IRP palsu ke jaringan, sehingga ia bisa memetakan IP address target ke MAC address palsu miliknya. Seperti pada gambar bisa dilihat ketika Mark ingin mengirimkan data atau pesan ke Sean, maka data malah akan dikirimkan ke MAC palsu milik attacker. Lalu gimana dong cara mengamankan IRP dari serangan? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama yaitu dengan Dynamic IRP Inspection, yaitu memonitor IRP dengan membentuk tabel inspeksi yang mencatat pasangan IP address dan MAC address yang sah. Jadi paket yang tidak sesuai dengan tabel inspeksi akan diblokir. Yang kedua adalah static IRP entries, yaitu dengan memetakan IP address dengan MAC address secara manual. Tapi cara ini tuh nggak efisien kalau dilakukan pada jaringan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah MAC filtering, yaitu akses pada jaringan itu dibatasi dengan membentuk daftar MAC address. Jadi perangkat yang tidak terdaftar MAC address-nya akan ditolak aksesnya.